Halo guys, back to our channel di Twin Podcast. Kali ini kita mau bahas apa nih? Kita akan bahas tips. Tentu yang menarik nih, pasti nih. Pasti dong, ini tuh yang menarik banget ini buat kalian yang mungkin sedang menjalin asmara ya, falling in love, atau yang belum menemukan pasangan juga bisa. Oh, jadi hari ini kita akan membawakan tips untuk mencari pasangan hidup. Oke, tips yang pertama dari Mas Fauzan dulu. Oh, kita bagi dulu dong. Bagi dulu dalam artian kita sepakati dulu ini untuk umur usia berapa kira-kira. Kita bagi jadi, kalau aku buat simpel sih Mas, sebelum menikah. Sebelum menikah ya, ini mungkin bagi yang sebelum menikah dulu ya. Jadi untuk tips buat kalian yang menentukan pasangan juga bisa. Jadi ini menurut saya di range sekitar umur 23 ya sampai 27 ya, mungkin untuk laki-laki ya. Nanti kalau ada orang anak SMP yang mau nikah gimana Mas? Kalau ada anak SMP mau nikah ya itu biasanya nggak direstui sama orang tuanya. Kalau di sekolah juga mau nikah kan nggak apa-apa. Ini tips buat kalian semua nih. Pokoknya tips untuk semua lah. Tapi kita bahas satu persatu ya. Kita sepakati dulu. Jadi untuk sekarang mungkin yang mau menikah dulu lah. Kita orientasi yang udah laki-laki dewasa dulu. Jadi tipsnya apa nih? Tips mencari pasangannya. Be yourself. Kalau dari saya sih be yourself guys. Jujurlah pada diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian emang jujur pada diri kalian sendiri, pasangan kalian gak ada yang tutup-tutupin, kalian just be yourself guys. Kalau misalnya kalian gak lucu, ya gak usah mencoba buat lucu guys. Mungkin kalian punya kelebihan guys. Selain lucu mungkin kalian smart, genius. Dan buat kalian apa ya, lebih baik dia terima lo dengan keadaan lo sendiri guys. Tapi banyak nih sekarang yang beredar. Jadi sekarang banyak yang beredar tuh, biasanya entah itu laki-laki entah itu perempuan, dia tuh melihat dari materi. Kalau kayak gitu gimana? Ya jujurlah bos, dari dirimu sendiri bos. Kalau kamu punya banyak materi, it's okay. Tapi kalau gak punya juga jujur guys. Enggak, tapi maksudnya kedepannya gimana? Kedepannya. Jadi kedepannya tuh kira-kira untuk menikah itu bagus apa enggak? Kita perlu ibaratnya perempuan yang kayak gini apa laki-laki kayak gini ini kayaknya bias. Bisa gak sih diajak serius atau gimana? Jujur guys, ini ya. Kalau emang materi jadi permasalahan guys, kalian ini pertama harusnya udah tahu guys, ketika kenal si doi, baik cowok maupun cewek ya, itu kalian kan pasti tahu kehidupannya guys. Ya. Yeah. Dan kalau kalian bener-bener jadi diri kalian sendiri, kalian pasti jujur pada diri. Jadi kesimpulannya gini, jadi perempuan itu menurut saya nggak masalah mas. Entah itu laki-laki atau perempuan, selama dia jujur pada dirinya sendiri dulu. Iya, selama dia jujur dulu dari dirinya dia sendiri ya, berarti betul. Ya oke. Ada teman saya guys yang suka ngutang guys, cuma gara-gara mau beliin si doinya hadiah. Padahal posisi dia juga lagi nggak ada duit. Lebih baik kalian jujur guys pada pasangan kalian. Sayang, aku lagi nggak punya uang, aku nggak bisa ngadu kamu. Mungkin aku cuma bisa kasih lagu, tuh guys. Oke. Tipsnya yang kedua deh dari Mas Fauzan. Kalau saya lebih ke apa ya? Jangan cari yang mapan. Kalau untuk yang menikah ya, karena di usia seperti kami, kita banyak saya maupun adik saya ini dia banyak menemui kasus di mana nanti kedepannya itu nggak bagus jika kita melihat dari segi materi, karena materi itu bisa cari. Jadi jangan cari yang sempurna untuk melepas yang terbaik. Itu saran dari saya. Jangan cari yang sempurna, tapi cari yang terbaik. Jadi bisa cari bareng-bareng semua ya kan. Jadi lebih ke situ. Kalau masalah cantik jelek itu relatif, karena apa? Itu masalah relatif ya kan. Masalah cantik atau jelek seorang laki-laki atau perempuan, menurut anda gimana? Kalau menurut anda? Kalau menurut saya sih, kalau masalah cantik atau enggak guys, itu tergantung dari diri kalian masing-masing sih. Tapi this real world guys, this real world, gak ada manusia sempurna guys. Iya betul, serius guys. Dan
tips ini mungkin menjadi tips nomor 3 dari saya adalah terima kekurangannya, jangan hanya kelebihannya. Iya, betul. Itu saya setuju sekali itu. Betul. Soalnya emang guys, emang gak ada yang sempurna di dunia ini guys. Baik saya, apalagi bila kita berumah tangga ya kan. Betul sekali. Ya, betul. Makanya, oh ya, saya tambahkan lagi dan pastikan untuk laki-laki ini harus siap untuk ibaratnya bekerja sama dengan istri. Karena pasti suatu saat kita sebagai laki-laki, namanya kita laki-laki ya, pasti kan ego kita tinggi, kita ibaratnya nggak bisa mengalah lah sebagai. Tapi ketika Anda berkeluarga, Anda harus menerima keadaan itu. Betul? Ya betul banget guys, itu guys. Karena emang apa ya, masalah itu pasti ada guys. Iya. Dan untuk melangkah ke jenjang lebih guys, misalnya kalian yang sedang lagi pacaran atau yang lagi mau nikah, kalian bisa nilai pasangan kalian deh. Dewasa itu guys, bukan masalah dia apa ya, bagaimana dia menyikapi sebuah masalah guys. Karena emang real guys, hidup ini pasti ada masalah guys, gak mungkin mulus guys. Betul. Jadi dewasa itu adalah sebuah beban sebenarnya. Dan mungkin buat saran lagi mungkin buat yang mau menikah ya, jangan memaksakan budget untuk acara pernikahan Anda. Oh ya, biasanya kan seperti itu ya, banyak terjadi ya. Nanti saya mengharapkan uang kembali dari situ, biasanya kan begitu ya kan. Ini profesi ya guys, tapi kita korek-korek gak apa-apa deh. Tapi kita korek-korek gak apa-apa buat kalian guys. Jadi kesimpulannya, jangan takut malu. Lebih baik acara itu sederhana, yang penting kalian happy guys ke depannya. Kadang kan mereka ada nih yang laki-laki ibaratnya mau saya mau menikah, atau sebaliknya perempuan saya mau menikah ini, tapi pertimbangannya nanti ongkos pernikahan itu mahal segala macam. Enggak guys, sebenarnya ada yang sederhana. Jadi jangan takut, yang penting yakinkan orang tua kalian bahwa kalian itu memang siap untuk berumah tangga. Itu guys. Oke. Ada tambahan lagi mungkin? Enggak ada sih. Berarti ini masuk ke tips nomor 5 deh dari Mas Fauza. Enggak tahu ini nomor berapa saya nih. Pokoknya kita bahas di sini. Pokoknya siapa yang ibaratnya mau mencoba ke jenjang pernikahan, pacaran mungkin udah serius segala macam, mungkin nggak tahu nih akhirnya gimana. Kadang ada juga sih sebenarnya, kadang kita begini juga dalam kasusnya begini. Jadi baik laki-laki atau perempuan itu menanyakan ibaratnya kapan nih dinikahkan, mau dinikahi gitu. Itu ceweknya itu apa? Cowoknya? Ya biasanya terjadi sih dua-duanya. Ada yang cowoknya juga pengen segera nanya kepastian kapan kita nikah, nanti perempuannya belum siap, ataupun sebaliknya laki-lakinya belum siap. Itu tipsnya gimana itu? Tipsnya adalah, kalau saya pribadi guys, kalau kalian udah siap pasti kalian gak pernah bingung jawabnya sih guys. Kalau kalian emang bener-bener gak siap pasti kalian bingung jawabnya gimana guys. Tapi kalau orang-orang yang memang bener-bener sudah pengen melangkah lebih jauh lagi, yang dari pacaran mau nikah, itu mereka pasti ketika ditanya pertanyaan seperti ini pasti mereka tahu jawabannya guys. Tapi berarti tandanya gini dong, berarti kalau yang dia jawab misalnya saya belum siap atau gimana, itu gimana harusnya? Kita tinggalkan atau gimana? Ini sebenarnya tergantung dari kalian sendiri guys. Ya. Kalian komitmennya buat pacaran atau buat mau ke depan gimana? Jenjang yang lebih dari pacaran. Paling enggak ya gini lah. Kalian harus bisa meyakinkan pasangan Anda bahwa dengan menikah itu pun hal itu masih bisa diraih bersama-sama. Betul begitu? Maksudnya mungkin habis menikah pacaran masih bisa gitu. Iya, bukan. Maksudnya apapun, kadang kan hal yang menakutkan bagi seorang yang mau menikah itu adalah nanti ke depannya gimana? Saya posisi sekarang kerja kayak gini gitu, biasanya kan gitu. Oh, maksudnya buat hal yang membuat kadang kita tanya kan. Ya? Iya, betul. Sebenarnya banyak sih, antara kesiapan tuh ada yang rezeki atau memang kondisi misalnya orang tua lagi sakit atau apa, jadi terpaksa harus ditunda, atau mungkin masih ada kakak yang di luar negeri nunggu pulang ya kan, kita juga gak ada yang tahu. Cuman pastikan dulu alasannya guys. Kalau memang dia ibaratnya terlalu bertele-tele, kalau menurut saya baik itu laki-laki atau perempuan yang tidak pasti, itu menurut saya mendingan kalian cari yang lain guys. Karena
itu sudah pasti Mereka nggak serius. mereka nggak serius. Dia nggak serius. Kalau menurut pengalaman saya dalam hidup ini ya seperti itu kebanyakan kasusnya. Dan ibaratnya apa ya? Jangan terlalu memberi lebih guys. Kadang kita mungkin saking cintanya kita kasih semua, ya kan? Dalam tanda kutip mungkin kita kasih semua ini, mungkin mereka mau apa, belanja apa kita, iya kan? Oh ya. Nah, kontrol guys. Jadi sebelum Anda memang benar resmi untuk berkeluarga, memang dia memang benar-benar komit ya mau menikah, lebih baik kalian tahan diri guys. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Kalau dari saya sih mungkin apa ya, kalau kalian sedang menjalin sebuah hubungan yang pengen mungkin lagi mau serius ya ke depannya, tips dari saya yang penting sih apa ya, jangan pernah lihat masa lalu guys, tapi selalu lihat masa depan guys. Oh iya, itu juga penting. Jadi nggak ada gunanya guys kalian ungkit sebuah masa lalu guys, karena emang apa ya, masa lalu Mungkin ya kita bahas itu di segmen patah hati guys. Oh enggak, ini juga buat yang Kadang cuplikan aja ya di sini ya. Enggak, buat kadang ada pasangan-pasangan yang suka kayak gitu, saya bilang, tapi selalu bahas-bahas gitu ya. Nah, saya bilang itu nggak penting banget guys. Saya bilang kalau buat kalian yang udah pengen lanjut ke jenjang yang lebih serius, just yang penting masa depan kalian sekarang guys, fokus lah itu. Dan itu guys, ibaratnya pastikan banyak yang terjadi ya. Gagalnya itu karena beda agama, ya kan? Oh, Banyak juga itu. ini buat tips yang pacaran beda agama. Ya, beda agama. Jadi beda agama itu memang menjadi momok yang paling vital untuk masalah keseriusan, ya kan? Karena belum tentu pasangannya udah serius, orang tuanya pasti setuju. Itu yang menjadi momok terberat. Kalau saran dari saya nih ya. Yes. Apa mungkin ada saran dari Anda? Saran dari Mas. Oh, dari saya dulu. Yeah. Oke. Mas Fauza ini apa kalau cinta? Saran dari saya nih ya, dia Dua dunia. Dua negara. Dari dua dunia guys. Jadi saran dari saya. Kalau jujur aku belum pernah ngalamin hal kayak gini guys. Oh, jadi Kalau cinta luar negeri mungkin hanya sekedar fiksi ya. no chat, sebalas chat gitu ya. Oh, jadi Tapi gini. kalau real saya pakarnya guys. Jadi gini, kita sebagai laki-laki atau perempuan, kita harus komit sama agama kita juga guys. Karena ke depan kita nggak pengen dong anak kita lahir agamanya apa, nanti saling berselisih A atau B. Lebih baik kalian sepakati dulu. Memang misalnya syukur-syukur mereka mau jadi satu agama, tapi memang bila tidak mau jadi satu agama, lebih baik kalau saran saya berpisah guys, karena memang itu sakit guys, tapi ke depan itu lebih baik buat Anda. Berpisah demi kebaikan guys. Iya. Ini saran buat dari Mas Wei. Kalau saya ini no comment guys. Kalau saya jujur belum pernah jalanin cinta dua dunia. Cinta dua dunia. Iya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Tambahin apa ya? Buat pasangan-pasangan mudi ini yang mau jenjang serius, yang mau merit, Apa ya, sedang lagi kita sama-sama belajar ya guys. Bukan berarti kita mau menggurui guys, tapi kita ini tips sama-sama buat kalian tips. yang udah pernah kami lewatin guys. ya supaya ke depan itu Kalian hubungannya lebih langgeng mulus guys. lebih. Kami sih berharap kayak gitu guys. Ya. Jadi kami kasih tips ini bukan semata-mata menggurui kalian guys. Ya betul. Dan kalau yang paling penting sih buat saya, jangan karena hal kecil guys, emosi menyala-nyala guys. Oh, emosi ya, kontrol emosi ya. Itu aja guys. Itu emang hal yang sangat kecil tapi besar sekali guys. Jangan karena hal kecil kalian marah, mungkin karena apa ya? Mungkin karena masakannya agak-agak enak, kalian langsung lempar, makanya jangan guys, serius. Lebih baik kalian tegur ya, suruh buka YouTube, bikin resep. Tegur ya. Kasih nasihat dong, lebih ke kasih advice. Iya, masa Kalau ditegur kan langsung, "Woi," gitu. Beda guys. Kalau
kalau tegur dalam saya tuh paling juga Advice tegur, ya, beri kasih saran. advice buat dia, Ya. kasih saran. Sayang kok Masak lu yang enak dong. oh, janganlah bro. Bilang nggak sayang ini masakannya kok asin ya. Coba deh kamu cek di YouTube resepnya. Iya, betul. Itu guys. Jangan karena hal yang sepele guys. Ya, biasakan juga apa kalian dalam berkomunikasi dengan pasangan pun gunakan bahasa yang sopan guys. Jangan ibaratnya kalian banyak nih yang terjadi di sekarang ya. Jadi pada dua-duanya tuh ngomong jorok semua. Itu nanti repotnya kalau kalian sudah memiliki ngomongan kecil guys. Apakah kalian mau ibaratnya anak kalian meniru seperti itu? Kan nggak bagus. Misal ditanyain tangganya anaknya, ibunya namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Iya, namanya ya mama. Namanya mama. Cuman kan kebanyakan apa yang terjadi itu kan sekarang udah banyak tuh ya. Sekarang ibaratnya yang baik laki-laki atau perempuan tuh ngomongnya jorok dulu. Iya. Iya kan? Bener. Itulah Mungkin tips guys. ini pernah kejadian guys, soalnya ada anak kecil ditanyain namanya mamanya katanya. Namanya mamanya siapa no? Kayak, namanya Makian guys. Soalnya gara-gara ayahnya suka manggil mamanya Makian. Jadi Itulah. itu yang anak kecil tuh apalagi sangat itu ya guys. Nggak pengen kan kita kayak gitu kan? Iya tuh. Oke. Oke. Kira-kira tipsnya segitu dulu guys. Jika kalian suka video kami silakan kalian like like atau jangan lupa. dislike, oke. Jika kalian gak suka Tinggalkan boleh komen. dislike. Jangan lupa komen di bawah ini. Dan dukung terus channel ini guys supaya kita bisa tambah berkreasi ya. Mungkin ke depan lebih kreatif lagi, channel-channel apa yang akan kita, topik-topik apa maksudnya yang Ya, akan kita betul bawakan. Kita akan kupas lagi guys. Tinggalkan komen jika berkenan guys, kita akan membalas Anda dengan senang hati. Oke, see you guys di See you. next konten. Terima See you. kasih.